Halo semuanya, selamat datang di misi khusus kita hari ini. Kita bakal memecahkan salah satu kode rahasia yang paling menantang tapi juga paling seru di dunia sains, yaitu reaksi kimia. Anggap aja panduan visual ini semacam toolkit detektif kalian untuk ngebongkar misteri yang terjadi tepat di tingkat atom. Siap? Yuk kita mulai. Coba deh kalian pikirin sebentar, apa sih kesamaan antara hembusan napas yang baru aja kalian keluarin, terus ada paku besi tua yang karatan di luar rumah, sama aki yang bisa nyalain mesin mobil? Kelihatannya nggak nyambung sama sekali kan? Tapi tahukah kalian, jawaban dari misteri sehari-hari ini sebenarnya adalah satu teka-teki mikroskopis yang bakal kita pecahkan sama-sama sekarang. Nah, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita bahas inti redoks. Terus kita pelajari cara menguasai bilangan oksidasi. Lanjut ke metode setengah reaksi, metode biloks, dan terakhir kita lihat gimana redoks beraksi di kehidupan kita sehari-hari. Oke, masuk ke bagian pertama, inti dari redoks. Gini cara kerjanya. Di dunia kimia, atom-atom itu memperlakukan elektron persis kayak mata uang. Reaksi reduksi dan oksidasi, atau yang sering kita sebut redoks, itu selalu terjadi barengan. Jadi pas senyawa A melepaskan elektronnya, senyawa B langsung siap menangkapnya. Simpelnya, elektron yang hilang dari satu atom, otomatis jadi harta karun buat atom lainnya. Semuanya benar-benar soal pertukaran. Biar gampang nempel di kepala, bayangin aja kayak gini. Pas kalian menghabiskan atau melepaskan elektron, kalian lagi mengalami oksidasi. Nah, pas ini terjadi, angka oksidasi kalian bakal naik. Sebaliknya, pas kalian mendapatkan elektron, itu namanya reduksi. Dan yang bikin unik, angka kalian justru turun. Kenapa? Ya karena elektron itu muatannya negatif. Masuk akal kan? Biar lebih kebayang, coba lihat reaksi klasik antara besi dan klorin ini. Besi melepaskan 2 elektron, terus berubah jadi ion positif. Di saat yang sama, klorin menangkap elektron-elektron tadi dan jadi ion negatif. Mereka ini berat kerjasama sebagai satu pasangan yang super harmonis. Dan hasil akhirnya, muatan keseluruhan mereka jadi netral. Elegan banget ya? Kita lanjut ke bagian 2, menguasai bilangan oksidasi. Nah, buat nyeimbangin persamaan yang kompleks, kita butuh semacam kode jurang, yaitu bilangan oksidasi. Jangan pusing dulu lihat ini. Anggap aja ini kotak peralatan kita. Unsur bebas, kayak oksigen murni atau besi, nilainya selalu 0. Terus, logam golongan 1A dan hidrogen itu biasanya +1, sementara oksigen hampir selalu -2. Ini adalah garis dasar yang bakal sering banget kalian pakai. Terus, ini aturan pamungkasnya. Kalau sebuah molekul itu netral, total penjumlahan bilangan oksidasinya ya pasti 0. Tapi, kalau berurusan sama ion poliatomik, kayak ion sulfat, total penjumlahannya harus presisi, bener-bener cocok sama muatan listrik ion tersebut. Nggak susah kan? Masuk ke bagian ketiga. Metode pertama kita, setengah reaksi. Kalau kalian ketemu satu reaksi yang super panjang dan raksasa, tenang, nggak usah kewalahan. Kita belah aja jadi 2 paruh. Setengah oksidasi, setengah reduksi. Langkah ini jelas banget. Pertama, pisahin reaksinya dan setarakan unsur utamanya. Kurang oksigen, tinggal tambahin molekul air. Terus, seimbangin hidrogen pakai ion H positif. Kalau muatannya beda, bayar selisihnya pakai elektron. Langkah terakhir, samain deh jumlah elektron di kedua sisi. Terus gabungin lagi. Selesai! Coba kita praktekin langsung ke contoh reaksi ini dalam kondisi asam. Karena kita tambahin 7 molekul air di sisi kanan buat ngimbangin oksigen, otomatis kita butuh 14 hidrogen di sisi kiri kan? Jadi tambahin aja ion H positif. Terus seimbangin muatannya pakai 6 elektron dan tara! Persamaannya sekarang udah seimbang dengan sempurna. Terus, pertanyaannya, gimana kalau ternyata larutannya itu basa? Nah, ini dia jalan pintas jeniusnya. Kerjain aja dulu persis kayak pas di larutan asam tadi. Begitu selesai, baru kita netralkan dengan nyuntikin ion hidroksida atau OH- ke kedua sisi persamaan. Asam dan basa tadi bakal gabung ngebentuk air tambahan. Terakhir, kalian tinggal coret aja kelebihan air di kiri dan kanan. Gampang banget kan? Lanjut ke bagian 4, metode kedua, keadaan oksidasi atau biloks. Di metode kedua ini, alat detektif kita bakal melacak pergeseran angka secara langsung, tanpa perlu misahin reaksi. Gini caranya. Kita cari elemen mana yang nilainya berubah, tentuin berapa selisihnya, terus samain. Setelah itu, baru kita seimbangkan muatan total dan hidrogennya. Ibaratnya, kita ini cuma lagi melacak jejak pembukuan dari muatan-muatan tersebut.
Coba lihat reaksi mangan dan karbon ini. Mangan itu bergeser dari +7 ke +4. Artinya, yap, dia tereduksi. Sementara itu, karbon bergeser dari +3 ke +4, yang berarti dia teroksidasi. Cuma dengan ngelihat pergeseran spesifik ini aja, kita udah bisa langsung tahu angka pengali apa yang harus dipakai biar keduanya seimbang. Nah, momen penentunya ada di sini nih. Kita wajib ngecek total muatan di kiri dan kanan. Kalau sisi kiri ternyata lebih negatif, oh berarti itu kondisi asam. Kita tambahin aja ion H positif. Tapi kalau sisi kirinya lebih positif, itu artinya kondisi basa dan kita wajib masukin ion OH-. Ini tuh benar-benar aksi penyeimbangan final sebelum kita siram pakai air di akhir reaksi. Dan akhirnya, bagian 5. Redoks di kehidupan nyata. Sekarang, ayo kita zoom out sebentar dari hitung-hitungan matematika yang tadi. Atom-atom yang saling lempar elektron tak kasat mata itu, percaya atau enggak, adalah mesin rahasia yang menggerakkan banyak hal luar biasa yang bisa kita lihat. Contoh paling nyata, pembakaran metana. Reaksi redoks ini ngeluarin energi yang super besar berupa cahaya dan panas yang sering kita lihat dalam bentuk api. Dan gak cuma itu, aplikasinya benar-benar luar biasa. Kalian tahu respirasi yang terjadi di tiap sel tubuh kita pas mecah glukosa buat jadi energi? Itu redoks. Tumbuhan yang bikin makanannya sendiri lewat fotosintesis, itu juga redoks, cuma beroperasi terbalik. Bahkan industri asam sulfat, sampai aki yang nyalain mesin motor atau mobil kalian, semuanya pakai prinsip ini. Jadi, ini sekaligus menjawab misteri awal kita tadi. Hembusan napas, paku yang karatan, dan aki. Itu semua nyambung, karena semuanya adalah reaksi redoks. Jadi, poin penting yang bisa kita bawa pulang hari ini adalah reaksi kimia itu nggak cuma terjadi di dalam tabung reaksi yang membosankan di laboratorium. Kimia itu hidup dan terjadi di mana-mana di sekeliling kita. Sekarang, coba deh kalian perhatiin barang-barang di sekitar kalian. Benda atau kejadian apa lagi ya yang kira-kira diam-diam adalah pertukaran elektron yang lagi menyamar? Teruslah bertanya, teruslah mengamati, dan biarkan rasa penasaran kalian ngebongkar lebih banyak lagi teka-teki luar biasa di dunia ini. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya.